Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Yusria dengan NIM 2208979 dan rekan saya Nahrojikin dengan NIM 2202358 dan rekan saya Sylvie Amalia Putri dengan NIM 2202660. So guys, hari ini kita akan mengunjungi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. So, ikuti kami. Let's go. So guys, kali ini kita sudah sampai di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Kalian bisa lihat sendiri di belakang kita. Nah, museum ini tuh dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah nomor 8. Nah, mau tahu apa saja barang-barang peninggalannya? Yuk mari ikut. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama merupakan museum yang dimana berisi peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1552 sampai 1813. Tidak hanya masyhur dengan ladang yang istimewa, Banten kala itu juga mampu menghadirkan kota bandar dan pasar internasional, kemajemukan masyarakat yang rukun dan damai, serta teknologi pembuatan keramik dan gerabah. Nah, pada saat kita masuk ke dalam Museum Banten ini, kita akan menemukan Arca Nandi. Sebelum agama Islam masuk dan berkembang di Banten, masyarakat Banten sempat hidup di masa prasejarah, lalu ke masa Hindu-Buddha pada abad ke-16. Masa prasejarah di Banten dibuktikan dengan banyaknya tinggalan arkeologi, salah satunya yaitu Arca Nandi. Nah, selanjutnya di belakang kita di sini ada batu-batu nisan yang terdiri dari berbagai wilayah atau negara. Nah, batu-batu nisan yang ini nih tersebar di wilayah Banten tuh akibat kemajemukan. Nah, kemajemukan ini diakibatkan karena pasar dan pelabuhan internasional yang berhasil dibangun oleh Kesultanan Banten, sehingga Banten ini ditinggali oleh beberapa masyarakat yang dari luar Banten. Nah, contoh masyarakat itu ada orang Bali, orang Ambon, Mataram, dan juga ada orang dari luar negeri seperti dari Cina, Turki, Inggris, Belanda, sehingga batu-batu nisan ini tuh tersebar di wilayah Banten. Di sini ada berbagai jenis mata uang atau peninggalan mata uang pada zaman penjajahan Banten itu ya. Nah, di sini ada 3 mata uang dari Cina, terus ada mata uang mata uang VOC, terus juga mata uang dari lokal atau real gitu ya. Terus di sini juga ada nih contoh-contoh dari mata uang asing itu. Mungkin kalau yang ada bertuliskan Cina-Cinanya itu dari Cina ya. Nah, di sini juga ada salah satunya pasar dan bandar internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pusat perdagangan dan perkebunan rempah seperti lada itu sangat banyak diminati oleh menarik banyak para pedagang dari mancanegara gitu tuh. Tapi bukan hanya bukan hanya rempah-rempah doang, tetapi ada juga seperti kayak keramik, gading gajah, terus ada kayu, kain, terus beras, buah, dan sayur-sayuran lain semacamnya juga. Nah, sehingga membuat pelabuhan Banten ini kala itu menjadi pelabuhan internasional yang selalu ramai. Nah, kita bisa lihat di sini di belakang kita itu ada miniatur Pandai Emas, yang dimana Pandai Emas ini merupakan salah satu mata pencaharian penduduk pada masa Kesultanan Banten. Jadi, mata pencaharian penduduk Kesultanan Banten itu pada umumnya tuh memiliki
mata pencarian seperti petani, pedagang, nelayan, pegawai pemerintahan, dan tentara. Nah, beberapa pekerjaan atau yang berkaitan yang keahlian itu diantaranya ada keahlian tukang batu, tukang kayu, tukang bata, pemecah karang, tukang gerabah, dan tukang pandai besi. Nah, ini salah satunya merupakan miniatur dari pandai emas. Nah, temuan gerabah di kawasan Banten Lama menunjukkan bahwa kerajinan lokal yang terbuat dari tanah liat yang dibakar ini menunjukkan bahwa komoditas yang cukup diandalkan di Banten. Nah, sebagian besar kerajinan dari tanah liat ini dibuat dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu dengan teknik roda putar dan tatap landas. Gerabah Banten Lama kaya akan ragam hias yang dibuat dengan beberapa teknik, yaitu ada 5 teknik. Yang pertama teknik gores atau inset, yang kedua ada teknik tekan, yang ketiga ada teknik pukul, yang keempat ada teknik cubit, yang terakhir ada teknik tempel. Nah, di sini juga ada temuan-temuan keramik di Banten Lama. Dari temuan-temuan itu, temuan keramik yang paling lama itu berasal dari Cina sekitar abad 17, tepatnya pada dinasti Ming. Kemudian pada abad ke-18 ditemukan pada dinasti Qing. Terus selain keramik Cina juga ditemukan keramik dari berbagai Eropa pada abad 18. Adanya temuan-temuan keramik ini menandakan bahwa berdasarkan letak geografinya, Banten Lama sangat strategis bagi perdagangan luar maupun dalam negeri. Nah, inilah contoh-contoh dari keramik-keramik yang tadi saya jelaskan. Nah, di luar museum kita menemukan meriam Ki Amuk. Seperti yang ada di belakang kita, ini merupakan meriam Ki Amuk, yang dimana meriam Ki Amuk ini konon katanya merupakan hadiah dari Sultan Demak yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin karena menikah dengan putrinya. Nah, meriam Ki Amuk ini memiliki panjang hingga 345 cm dan berat hingga 6 ton. Nah, ciri khas dari meriam Ki Amuk ini memiliki tulisan Arab di bagian punggungnya dan memiliki corak seperti matahari di bagian moncongnya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, di sini ada peninggalan-peninggalan dari reruntuhan gerbang utara dari Surosoan Banten ini. Bisa kita lihat di sini ada ukiran-ukiran seperti ukiran ikan, ukiran manusia, serta ukiran tumbuh-tumbuhan. Nah, diperkirakan ini bekas reruntuhan dari gerbang utara dari Surosoan Banten ini. Nah, selanjutnya yaitu alat pemeras tebu. Gula merupakan salah satu hasil dari produksi tanaman tebu di kawasan Banten pada abad ke-17 sampai 18. Nah, proses gula ini dikelola oleh masyarakat Cina yang di daerah pecinan. Alat produksi gula menggunakan alat pemeras yaitu kilang yang dibantu digerakkan oleh sapi. Oke guys, jadi kita sudah menjelajahi Museum Kepurbakalaan di Banten Lama. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.